Selamat siang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan yang bertata di dalam kerajaan surga, Tuhan yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada siang hari ini ya Tuhan, kami mengucapkan syukur terima kasih atas setiap berkat kasih dan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kami. Teristimewa pada siang hari ini Engkau telah kumpulkan kami untuk mendengarkan sabda Tuhan. Untuk itu berikanlah hikmat roh dengar-dengaran bagi kami, sehingga kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan pada siang hari ini adalah panic buying. Adapun firman Tuhannya dari Filipi pasal 2 ayat 4-5 demikian bunyinya. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan, dan berbahagialah kita yang selalu mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam memori kita tentunya masih ingat peristiwa panic buying pada masa pandemi ini. Banyak orang yang mempunyai uang, membeli alat, makanan, obat-obatan yang dipercaya bisa menyembuhkan COVID secara berlebihan. Ada rasa ketakutan, kecemasan, emosional, bahkan melakukan tindakan-tindakan yang irasional. Semuanya dilakukan untuk menyelamatkan dirinya. Walaupun alat, makanan, obat-obatan jelas-jelas belum mereka butuhkan. Belum menjadi kebutuhan yang vital atau urgen bagi dirinya. Sehingga di pasaran menjadi sesuatu yang langka, sulit ditemukan bagi orang yang membutuhkan. Dan situasi ini parahnya juga dimanfaatkan oleh sebagian dari kita untuk mengeruk keuntungan ekonomi. Di sini menunjukkan bahwa kita kadang-kadang abai kepada kepentingan orang lain. Yang penting kita sendiri selamat. Yang penting kita untung. Kita masa bodoh dengan kepentingan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada siang hari ini Filipi 2 ayat 4-5 mengingatkan kita untuk memperhatikan kepentingan orang lain. Bukan hanya memikirkan kepentingan diri kita sendiri. Saya sangat terharu pada saat saya membaca sebuah artikel yang cerita yang terjadi di Jepang pada saat terjadi krisis karena bencana alam. Orang-orang antri untuk mendapatkan makanan.
Pada saat itu, orang yang antri paling depan melihat ke belakang. Oh, ternyata yang antri banyak. Maka orang itu hanya memutuskan untuk membeli satu saja. Supaya apa? Supaya yang di belakang kebagian. Ini sungguh sangat luar biasa. Demikian juga kita pasti ingat kisah dalam Alkitab seorang anak yang memberikan bekalnya 5 roti dan 2 ikan untuk diberikan kepada Tuhan Yesus, untuk dibagikan ke banyak orang. Anak itu sangat mengimani bahwa yang akan menyelamatkan hidupnya bukan 5 roti 2 ikan, tetapi kasih dan kuasa Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, panic buying adalah contoh keserakahan, ketamakan manusia yang menganggap keselamatan hidupnya hanya ditunjang oleh ketersediaan materi yang berlebihan, bukan karena kasih dan kuasa Tuhan. Mari kita menghadapi krisis pandemi ini sesuai dengan pikiran dan perasaan Tuhan Yesus yang selalu memperhatikan kepentingan dan keselamatan orang lain, walaupun keadaannya juga sedang mengalami kesulitan. Pendek kata, Bapak, Ibu, Saudara, mari kita menghadapi krisis ini dengan cara pandang Tuhan Yesus, bukan cara pandang dunia. Pandemi atau krisis tidak membuat kita menjadi pelit. Banyak pertimbangan kalau mau menolong sesama. Pandemi bukan berarti absen untuk memberi persembahan dan pelayanan. Pandemi tidak menjadi kita semakin egois. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama belajar menjadi pribadi Kristus. Dia adalah Allah yang penuh kasih. Ia peduli dengan umatnya. Masa pandemi adalah masa penempaan diri kita atau kawah candra di muka penguatan iman kita. Semoga kita tidak hanya memikirkan diri kita sendiri saja, tetapi juga bersedia memikirkan orang lain. Mari kita lihat di sekeliling kita, keluarga kita, saudara seiman kita, dan sesama kita. Apa yang bisa kita lakukan untuk mereka? Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.